Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dan Ustadz Arifin pada pelajaran PAI kelas 2. Pertama, Ustadz Arifin sampaikan permohonan maaf kepada anak-anak sekalian yang telah menunggu pelajarannya Ustadz Arifin. Ustadz Arifin mengirimkan video materinya mungkin agak terlambat dan waktunya sudah siang yang mana seharusnya pagi. Sekali lagi mohon maaf karena ada kendala pemadaman listrik. Jadi Ustadz Arifin harus mencari tempat lain untuk mendapatkan akses internet dan menghidupkan laptop. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan belajar kita, yaitu hari ini kita akan memulai dengan materi baru, yaitu bab keempat tentang tata cara sholat fardu. Anak-anak sekalian, marilah pertama-tama kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu supaya aktivitas kita mendapatkan ridho dan pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan. Ustadz Arifin akan memulai tentang tata cara sholat fardu ada di halaman 52 sampai dengan 59. Akan tetapi anak-anak sekalian, Ustadz Arifin akan sampaikan ada hal yang sangat penting, yaitu nanti sebelum mulai membahas tentang tata cara sholat, Ustadz Arifin akan menyampaikan sebuah motivasi, akan menyampaikan sebuah penguatan bahwasanya sholat fardu yang 5 waktu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam ilmu fikih sampai dibuatkan cara, bukan dibuatkan, sudah ada cara yang disyariatkan Allah melalui Nabi Muhammad, cara beribadah sambil tidur aja boleh. Sambil dengan isyarat kedip-kedip aja dianggap sholat boleh. Kalau memang tidak bisa, ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Maka kita berdoa kepada Allah. Ustadz Arifin juga masih memperbaiki diri supaya tidak bisa untuk istiqomah dalam sholat, termasuk anak-anak juga harus terbiasa untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Mulai bangun, kalau anak sampai ketinggalan sholat menangis karena bisa ketinggalan sholat. Nah, anak-anak untuk mulai tentang sholat, Ustadz Arifin insya Allah akan memperlihatkan sebuah tayangan video, nanti bisa dilihat. Jadi intinya adalah jangan tinggalkan sholat. Nah, jangan tinggalkan sholat. Jangan pernah anak-anak sekalian untuk berani meninggalkan sholat. Mulai dari sekarang. Kalau kemarin belum tahu tidak apa-apa, tapi mulai dari sekarang tolong jangan pernah meninggalkan sholat. Ustadz Arifin akan menampilkan sebuah video, nanti anak-anak bisa simak. Dengan Ustadz Arifin akan memberi tambahan penjelasan, karena tulisannya berbahasa Inggris. Jadi mohon disimak baik. Nah, video ini adalah sebuah video yang sangat bagus, anak-anak bisa lihat. Jadi ada sebuah kejadian yang ditimpa oleh beberapa orang, bisa dilihat. Ada sekelompok pemuda yang sedang naik mobil dengan kecepatan tinggi sambil ngobrol. Kemudian tiba-tiba terjadilah kecelakaan. Setelah kecelakaan, kemudian orang-orang berdatangan dan dalam video ini diungkap siapa saja yang kecelakaan dan bagaimana amalnya dulu ketika masih hidup. Coba perhatikan. Coba lihat baik-baik. Yang pertama adalah Nawaf. Jadi kehidupan Nawaf dan pilihannya Nawaf. Nah. Ada juga temannya dua, yang satu namanya Nawaf, satu namanya Badr. Yang satunya lagi tidak meninggal, dia ada di belakang. Nawaf, saya telah meninggal. Ini adalah jalan yang saya pilih dan ini adalah pilihan saya. Dulu kehidupan Nawaf seperti ini. Telepon-telepon, dengarkan musik dengan keras di kamar, santai-santai. Kemudian dipanggil oleh ibunya, Nawaf, waktunya sholat. Lagunya dimatikan memang, tapi masih telepon. Kemudian dipanggil lagi, Nawaf, ayo sholat. Iya ibu, ya ibu. Dia seolah-olah sholat padahal bohong. Dia nggak menjalankan sholat kepada Allah Akbar, tapi sambil telepon lagi. Kemudian menyesal. Kehidupanmu benar. Dia nyesal kalau udah meninggal tuh, meninggalkan sholat menyesal tuh. Dia nangis. Nawaf udah meninggal, dia nangis. Tapi nggak bisa apa-apa karena dia nggak bisa hidup lagi.
Nah, makanya tidak boleh meninggalkan sholat. Itu kisah Nawaf. Ini adalah kisah orang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Badr. Namanya adalah Badr. Ini adalah hidupnya Badr dan pilihannya Badr. Badr juga kecelakaan dan meninggal. Nah, namanya Badr. Saya Badr. Saya telah meninggal. Ini adalah jalan yang saya pilih. Dan ini adalah pilihan saya. Ketika semasa Badr hidup, perhatikan. Dia memang main. Sehari-harinya kadang main, kadang kerja. Tapi ketika dengar adzan, ayo sholat. Malah ditertawakan sama teman-temannya. Sana sendiri. Ditertawakan sama teman-temannya. Tapi si Badr nggak peduli. Pokoknya waktunya sholat, saya harus sholat. Betul, maka dia sholat. Maka kalau udah meninggal, dia tersenyum. Alhamdulillah, dulu saya seperti itu. Tuh. Praise to Allah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Dia karena dulu tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, kehidupanmu adalah pilihanmu. Nah, itu adalah tentang sholat. Kemudian anak-anak sekalian, kita akan saksikan lagi tentang seorang yang bernama Sarah. Sarah itu adalah perempuan. Siapa Sarah ini? Kita lihat dalam video ini. Nah, Sarah ini juga sedang di mobil. Kemudian sangat senang bermain HP sana sini. Kemudian tidak sengaja ternyata dia tabrakan dengan mobilnya Badr dan Nawafnya tadi. Dan si Sarah ini ternyata juga meninggal. Nah, jadi dua orang yang tabrakan itu punya kisahnya masing-masing. Namaku Sarah. Saya telah meninggal. Ini adalah hidup yang saya pilih. Dan ini adalah pilihan saya. Ketika Sarah hidup, perhatikan. Nah, saat dia asik bermain sesuatu, kemudian ibunya mengingatkan, waktunya sholat. Kemudian jawabnya Sarah, dia berbohong, saya sedang tidak sholat. Dia mengatakan kalau dia sedang haid atau tidak sholat. Padahal dia sholat. Tapi dia berbohong tuh. Dia menyesal, si Sarah menyesal. Hidupmu pilihanmu. Nah, dia menangis si Sarah. Kenapa dulu saya bisa sholat malah nggak sholat, ya Allah tuh. Penyesalan seorang yang telah meninggal. Nah, anak-anak sekalian, dari video itu kita bisa ambil pelajaran. Kita bisa ambil pelajaran bahwasanya selagi kita punya kesempatan untuk sholat, maka sholat. Jangan sampai setelah meninggal kita menyesal. Nah, anak-anak bisa lihat video ilustrasi tadi, itu bukan video kenyataan, tapi ada hikmah di sana, yaitu orang yang meninggalkan sholat setelah meninggal pasti akan menyesal. Nah, anak-anak, tolong jangan pernah tinggalkan sholat. Sebelum kita masuk materi tentang sholat, Ustadz Arifin ingin memberikan penguatan dulu. Kita hafal gerakan sholat, pinter membaca sholat, tapi kalau tidak menjalankan sholat sama saja. Nah, maka Ustadz Arifin terakhir memberikan tugas evaluasi kepada anak-anak sekalian yang ada di rumah. Tolong berjanjilah kepada diri sendiri untuk berusaha tidak pernah meninggalkan sholat. Sekali lagi, berjanjilah untuk berusaha tidak pernah meninggalkan sholat. Tolong diingat-ingat betul pesan Ustadz Arifin, dan jadilah anak yang solih dan solihah, karena suatu saat setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Baiklah anak-anak sekalian, tugas evaluasi hari ini tidak ada yang dikumpulkan, tapi tugas ini lebih penting dari yang dikumpulkan, yaitu untuk berjanji berusaha tidak meninggalkan sholat. Ini malah lebih utama. Mohon anak-anak untuk bisa perhatikan, dan terakhir kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.